Semoga amal ibadah kita selama Ramadan dan pasca Ramadan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita patut bersyukur karena kita mendapatkan satu anugerah yang luar biasa yang berupa ibadah puasa. Bagi kita, puasa sudah pasti bukan sesuatu yang membebani bagi kita. Puasa adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia. Maka pertanyaannya, mengapa kita diperintahkan puasa? Karena kita ini bukan malaikat. Kalau malaikat itu imannya selalu tambah. Kita pun juga tidak seperti iblis. Iblis itu imannya selalu la sing jenenge menungso iku yazidu wa yanqus. Orang yang beriman kepada Allah itu tidak selamanya memiliki konsistensi dan istiqomah. Maka kata Nabi, al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu terkadang naik juga kadang turun. Wahai bikin cair semangat ya. Wahai kalau penghasilan beras, loyalitas menjadi loyalitas. Ya itu memang manusia. Dan sudah diberikan potensi oleh Allah di dalam surat As-Syams, Allah mengilhamkan kepada kita sebagai manusia ruh. Yang pertama ada potensi fujur lanjut, kebablasan. Quran memerintahkan sholat, dia tidak sholat. Perintahkan puasa, tidak puasa. Itu fujur. Dikongkon ngalor malah itu. Dikongkon menghadap kepala malah telingkuh. Itu fujur. Karakter semacam itu. Nah yang kedua ada potensi takwa. Potensi takwa inilah yang menjadi tujuan kita ibadah puasa. La'allakum tattaqun. Maka dengan ibadah puasa itu kita sebenarnya sudah diajarkan oleh Allah sebuah training, sebuah pelatihan yang luar biasa, memberikan dampak positif bagi kita. Yang pertama, loyalitas yang sangat kuat kepada Allah, kepada Rasul, dan juga kepada para pemimpin atau ulil amr. Jadi kan nanti kepada Gusti Allah, Mas Bur, tahu betul Gusti Allah? Tahu tidak ya Allah? Ketemu Allah lagi. Kita tidak pernah ketemu Allah, tidak pernah melihat Rasulullah. Tapi kenapa kalau kita mau diperintahkan ibadah puasa? Kong sego rawat aja. Kok gak gelem? Ini karena kita yakin bahwa ini perintah Allah. Disitulah muncul loyalitas yang sangat tinggi. Maka dalam perspektif kita sebagai seorang ASN memiliki tingkat ketaatan yang tinggi, ada jiwa paksa. Meskipun terkadang gak enak mungkin kebijakan yang kita terima, tapi itu adalah bagian dari tugas kita sebagai seorang ASN, harus
Yang kedua ada pelajaran tahan mental. Tahan mental. Terutama apa? Mental ego. Kita ini kan sebenarnya boleh dan berhak makan. Makanan yang selama ini kita dilarang itu kan sebenarnya halal. Tapi kita masih bisa merontokkan ego kita. Saya kemarin mau berangkat Jumatan di PLN Ketegan sebelum kejadian robohnya Bali. Itu saya lewat di jalan samping yang sempit ini. Di depan saya ada dua mobil. Maka saya sebagai orang yang tidak punya hak untuk mengambil posisi lajur kanan, saya berhenti dulu karena di depan ada sebuah mobil yang juga mau lewat. Tapi nggak tahu kenapa kok mobil itu justru berhenti. Entah karena melihat saya pakai kopiah, tapi dia berhenti memberikan kode menyuruh saya jangan dulu. Karakter semacam inilah yang saya sebutkan mampu mengalahkan ego. Ada hal yang tidak mau terima. Dan saya lihat banyak wajah-wajah orang Malaysia jika itu mungkin bukan itu. Dikasih mungkin itu dan malah diberikan yang membutuhkan. Itu berarti mampu mengalahkan ego kita. Kita ini kan hanya memindahkan saja. Dan justru yang paling berat itu tidak makan meskipun ada. Kalau tidak ada, tidak makan itu sakit bahaya. Oh gak makan ya? Oh kok ini pak? Tapi kalau pangan tidak belum makan, terus ditekno orang yang membutuhkan. Dan itu ternyata banyak sekali terjadi di sekeliling kita. Orang kue, belok anak, berjamaah, sing kue oleh makanan, sing kiri datang cuma nangis kan nggak dipakai. Jadi pada puasa sebenarnya mengatakan ibu kita. Itu saya punya hak makan. Kalau, tapi kenapa kita tidak mau mengambil? Karena kita hubungannya dengan loyalitas hati. Ini yang kedua. Yang ketiga apa? Disiplin. Meskipun saya tadi kenapa datangnya komite baru. Karena kalau saya berangkat kantor sekolah duluan, sudah tapi sudah saya bilang, bapak ini nanti awak jam berapa masuk? Jam berapa? Akhirnya apa aja dijawab. Itu bukan kata yang berapa jam. Disiplin. Dan ternyata hasil survei orang Islam disiplinnya itu hanya satu. Apa? Waktu. Maka kita perlu merefleksi bahwa kita ini sudah mendapatkan Al-Quran sebagai pewaris kita. Nah saya punya kata Al-Quran itu dalam surat Fatir. Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi'idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Sebenarnya ini makan korek dari orang. Aku wariskan kata Allah, cuma Allah benar kami wariskan. Allah Alkitab Alkitab alladzina astafaina, orang yang dipilih. Jadi kita ini termasuk yang dipilih oleh Allah. Cara gampangnya dengan Musa. Orang dalam. Tapi tidak semua orang yang sudah dipilih oleh Allah itu justru mengambilnya. Malah dia dolim di nafsu. Yang kedua mengutasi tengah-tengah. Ramadan sholat, setelah Ramadan umat.
muktasim. Lah yang ideal itu sabiqun bil khairat biidznillah, orang terdepan. Kayak masjid terdepan Pak Arif, kali takbir. Maka ini tak warak pojok pensiun di sini. Ini harus diganti. Kalau bisa kita SK-kan normal sebagai takbir seumur hidup. Kegiatan itu ada, meskipun sudah pensiun masih ngurus masjid dan katanya Pak siap. Saya punya tetangga namanya Mbak Nur. Beliau ini jajanan Mas Bang. Yang mestinya jajanan Mas Bang. Penggaweannya cuma perancang, tapi dalam hal sedekah makanan saya kalah. Kalau di Ramadan, setiap malam Jumat itu beliau selalu kasih makan orang semua jamaah. Padahal perancang, bukan pengelola SPPD, perancang. Nah, ternyata setiap Ramadan kan tadi malam laporan ke saya Pak Soleh, alhamdulillah Pak Soleh, setiap Ramadan, setiap maghrib pulau ngasih jamaah. Masya Allah sampai rezeki di alhamdulillah Pak Soleh. Akhirnya bapak-bapak ini protes, apa diprotes bujuni. Soalnya harus dimakan ngomong. Ibu-ibu lapor, lalu bujuni sampai masa ngomong kok gimana dong? Termasuk saya gimana istri saya? Kadang-kadang nggak mau makan di rumah, kiamat aku dari sini. Tapi yang saya sangat luar biasa, beliau selalu memberikan makanan kepada seluruh jamaah semua. Lalu saya belum bilang, nggak usah jauh-jauh. Ini sering saya jadikan contoh. Di depan rumah sakit mata itu ada orang yang profesinya tukang tambang. Jadi kan kalau dari sakit itu dia bawa pulang. Nah, ini kadang-kadang lu AC, pena, kasih makan, dukung kepanasan enggak. Nah, itu kan Quran itu ditutupi plastik dibungkus. Ya Allah. Maka inilah menjadi pelajaran penting bagi kita, untuk kita, bagaimana di bulan puasa ini meningkatkan kedisiplinan kita. Ya termasuk kita dalam melaksanakan tugas fungsi kita. Nggak usah ngurusi, nggak usah iri dengan pekerjaan yang lain. Kata Pak Dahlan Iskan itu, orang yang terbaik adalah orang hebat adalah orang yang lebih mementingkan perannya daripada posisi. Maka mari kita bersama-sama meningkatkan peran kita masing-masing. Sing bagian pengawasan, laksanakan pengawasan dengan baik. Sing bagian keuangan, silakan laksanakan bagian keuangan yang terbaik. Dan itu kalau kita niatkan ibadah, insya Allah